Halo, hari ini saya ingin bicara tentang masalah proses kehidupan. Buat saya secara pribadi, orang-orang hebat adalah orang-orang yang dihasilkan karena sebuah proses dan sebuah perjuangan. Apapun di dalam hidup ini, apapun yang ada di muka bumi, kalau kita melihat orang-orang yang sukses, orang-orang yang berhasil, orang-orang yang dalam hidupnya mereka sampai pada puncak tertentu, atau lebih kita sebut mereka sebagai orang-orang yang populer, sebagai orang-orang yang top, sebagai orang-orang yang terkenal, semua didapatkan karena proses dan perjuangan. Nah, sayang sekali, ada banyak banget anak-anak Tuhan terutama selalu berdoanya ingin berhasil, selalu berdoanya ingin supaya sukses, selalu berdoanya supaya ingin diberkati, selalu berdoanya ingin supaya sampai di puncak. Tapi tidak banyak dari mereka yang mau untuk mereka masuk dalam sebuah medan pertempuran, bagaimana cara mereka bertempur sampai mereka bisa memegang dan mendapatkan kemenangan. Nah, ini banyak banget contoh. Kalau saya ketemu ke anak-anak muda, ke rekan-rekan muda, selalu pertanyaan yang pertama saya tanya kepada mereka ketika usia mereka sudah 20 tahunan lebih, selalu saya tanya, kerja di mana? Itu selalu saya tanyakan. Atau kalau enggak, kerja apa? Kenapa saya selalu bertanya kerja di mana dan kerja apa? Karena buat saya, cara kita memuliakan Tuhan tidak hanya sekedar kita melayani di gereja, which is hari Minggu kita melayani di gereja. Hari Minggu kita jadi worship leader, kita jadi singer, kita jadi diaken mungkin, kita jadi atau berbagai macam-macam pelayanan yang kita lakukan di gereja. Dan kita sebut bahwa ya hari Minggu saya sudah melayani. Tapi buat saya secara pribadi, itu pelayanan gereja, tapi pelayanan kehidupan bukan itu. Pelayanan kehidupan adalah saat kita benar-benar tidak hanya bertanggung jawab, tapi kita bisa menjadi berkat di luar hari Minggu yang kita sebut dengan istilah harinya Tuhan. Saya agak bingung juga sebenarnya ketika orang-orang menyebut hari Minggu adalah harinya Tuhan. Terus, apakah Senin sampai Sabtu bukan harinya Tuhan? Buat saya secara pribadi, semua hari, harinya Tuhan. Semua hari adalah harinya yang Tuhan kasih buat kita untuk kita menjadi berkat buat orang lain, untuk kita menjadi berkat bagi orang banyak. Nah, kalau Tuhan hanya dimuliakan hari Minggu saja, lantas pertanyaannya adalah di mana Tuhan dimuliakan dari hari Senin sampai hari Sabtu? Nah, itu sebuah pertanyaan besar dan itu menjadi tanggung jawab buat kita. Jangan sampai seluruh bulan kita, seluruh tahun kita cuma fokus pada pelayanan yang hari Minggu. Tapi kita lupa pada hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, dan Sabtu. Padahal hari-hari itu adalah hari-hari Tuhan memberi kesempatan kepada kita untuk kita ketemu dengan banyak orang, untuk kita bisa berbaur dengan banyak orang, dan kita bisa jadi berkat buat mereka. Tapi sayang sekali, ada banyak orang minta diberkati. Kalau hari Minggu habis pelayanan, selalu mengukurnya begini nih. Kenapa kamu melayani? Ya supaya hidupku diberkati. Ya, kenapa mengukur pelayanan dengan kata berkat? Pelayanan itu nggak ada urusan supaya diberkati. Buat saya secara pribadi, pelayanan itu adalah sebuah bentuk pengabdian akan rasa cinta kita kepada Tuhan dan akan kesadaran kita bahwa kita ini orang berdosa yang sudah ditebus, diselamatkan oleh Tuhan. Makanya buat saya, harusnya kita mengerti bahwa Tuhan adalah semua hari dan semua waktu di mana Tuhan berikan kepada kita untuk kita memuliakan namanya, tidak hanya lewat kata, maaf, sorry to say, gereja, tapi lewat kata dunia yang kita tinggali. Ingat, dunia itu tidak salah. Yang salah adalah duniawi. Ya, Anda perlu untuk develop pekerjaan yang ada di dunia, tapi jangan pernah menjadi duniawi. Anda perlu makan dari hasil yang dikerjakan di dunia, tapi tidak menjadi duniawi. Nah, makanya kita harus tahu bahwa sebagai orang percaya, sebagai orang yang mengasihi Tuhan, harusnya kita jadi berkat tidak hanya di hari Minggu, anyway, sorry to say, yang cuma 2-3 jam, tapi Senin sampai Sabtu kita jadi berkat. Nah, sayang sekali bahwa ada banyak orang bermimpi diberkati, bermimpi sukses, bermimpi tinggal di rumah yang enak, tapi gitu kerjanya tidur-tidur. Habis itu dia bilang, loh, bukankah Tuhan itu memberkati mereka pada saat tidur? Iya, itu kalau kamu duitmu sudah banyak, baru bisa ngomong kayak begitu.
Kalau masih kesusahan, makan susah, kesana kesini naik angkot, bayar uang sekolah anak masih susah, ya jangan ngomong pakai ayat dia memberkati pada waktu tidur. Bukan itu, bukan. Tapi itu terjadi kalau kamu sudah kaya, usahamu sudah banyak, tokomu sudah banyak, rekeningmu sudah banyak, ya kamu tidur pun diberkati. Karena tiap bulan dari apa yang kamu kerjakan sudah ada passive income yang masuk. Tapi kalau kita masih kesusahan, ya sadar diri dong. Sadar untuk kita kerja. Makanya jangan cuma minta diberkati, ada bagian yang harus kita lakukan. Tuh bagian Tuhan itu memberkati kita. Ya, bagian Tuhan itu menurunkan hujan. Tapi bagian kita adalah kita harus bajak tanahnya. Bajak tanah dan tanam benih itu bukan bagian Tuhan. Bajak tanah dan tanam benih itu bagian kita. Bagian Tuhan adalah membuka pintu langit, hujan itu turun. Artinya, bagian Tuhan memberkati kita, bagian kita mempersiapkan berkat yang Tuhan mau kasih buat kita. Ya kalau tidak ada persiapan, kalau tidak ada tempatnya, bagaimana dia bisa berikan kepada kita? Makanya, Tuhan harus punya alasan kenapa memberkati kita seperti yang kita doakan. Karena semuanya itu didapatkan juga karena ada hasil yang kita kerjakan di dunia. Contoh, ya nggak mungkin rumah dari sorga diturunin datang ke bumi. Nggak mungkin. Kalau punya rumah, ya berarti harus bangun. Ya kalau harus bangun, kalau gimana cara bisa beli semen? Ya harus pakai uang. Bagaimana supaya dapatkan uang? Uang bukan dari sorga. Uang itu dari bank. Dikeluarkan, diberikan buat mereka yang memang kerja. Jadi jangan seolah-olah bersembunyi di balik kata rohani tapi sedang menutupi kemalasan. Zaman sekarang itu banyak banget orang yang malas tapi bersembunyi di balik kata rohani. Contoh salah satunya, jangan mengumpulkan harta di dunia. Ya, kamu ngomong kayak gitu, apalagi dalam keadaan kamu maaf kata, gak punya apa-apa, terus ngomong kayak gitu. Yang Tuhan maksudkan itu hati nih. Hati itu jangan condong kepada harta. Hati itu jangan condong kepada uang. Tapi kita perlu uang gitu. Bayar anak sekolah, bayar listrik, bayar air, beli beras, kita perlu uang. Apa yang Tuhan maksudkan? Di hadapan Tuhan, bukan uangnya yang salah, tapi cinta akan uang adalah akar segala kejahatan. Jadi bukan uangnya, tapi spiritnya. Cinta akan uangnya itu. Jadi cintanya itu yang bermasalah. Uangnya nggak bermasalah. Bahkan satu kali Yesus buat mujizat, maka Yesus tunjukkan, ya ini yang harus kamu berikan. Apa yang harus kamu berikan kepada kaisar, yang kamu berikan. Dan dia pakai uang untuk menjelaskan itu ke murid-muridnya. Nah, kita terus kemudian seolah-olah kita nggak perlu uang. Enggak, kita nggak perlu uang. Pelayanan pun perlu uang. Makanya Yesus tempatkan Yudas sebagai bendahara. Tapi cinta akan uang seperti Yudas, itu yang Tuhan tegur. Jangan, hatimu itu jangan dikuasai oleh uang. Tapi kita perlu uang. Makanya kalau kalian berdoa supaya bisa sukses, supaya bisa diberkati, kerja dong. Beriman, tapi nggak bekerja. Nothing, kosong. Makanya berdoa dan bekerja, ora et labora, itu satu paket yang nggak bisa dipisahkan loh. Nggak boleh. Nggak boleh dipisahkan. Itu satu kesatuan. Kalau kita memisahkan antara ora dan labora, ora et laboranya, ya berdoa itu urusannya hati kita untuk kita dapat kekuatan untuk bekerja. Mengerjakan itu bahkan dalam pelayanan. Pelayanan tidak akan pernah jadi apa-apa tanpa ora et labora. Makanya kita berdoa supaya pelayanan kita diberkati. Agar pelayanan kita diberkati, ya kita kerjakan pelayanan kita dengan sebaik-baik mungkin. Makanya kita harus tahu, boleh berdoa, boleh. Tapi ingat, harus ada upaya. Ada upaya nggak? Ada kerja nggak? Jangan-jangan kita cuma sekedar berdoa, sibuk berdoa, tapi nggak ada upaya. Akibatnya, kita hanya memunculkan orang-orang rohani yang maaf kata, Kristen yang gila.